Oke, selamat sore. Bagaimana kecanduan PMO itu membuat saya tidak bisa mencapai versi terbaik diri saya? Bagaimana PMO itu merusak potensi terbaik yang saya miliki? Nah, sebagai seorang remaja dan dulu ada seorang remaja dan orang yang berusia 20-an, saya itu adalah seorang pria yang bisa dibilang pria yang super duper minder, kurang percaya diri, dan tidak punya skill komunikasi, tidak punya skill sosial yang bagus gitu ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah penyebab yang paling besar karena saya selalu minder dengan penampilan saya, minder dengan wajah saya. Nah, mungkin kamu bisa lihat di sini ya. Di sini masih ada bekas-bekasnya. Jadi ketika saya remaja itu, saya tuh punya banyak jerawat dan dulu belum ada yang memberikan edukasi bahwa jerawat itu jangan dipencetin tuh ya. Dan saya dulu selalu mencetin jerawat dan berujung dampaknya itu saya rasakan di usia 20-an. Di usia 20-an, bopeng jerawat ini jadi kayak penghalang saya untuk berkomunikasi, untuk bersosial. Karena ya itu bikin minder. Tiap kali saya keluar keluar ruangan, tiap kali saya berkenalan dengan orang baru, saya tuh selalu minder terlebih dahulu karena ya saya melihat muka saya di kaca mobil aja, saya ketakutan gitu ya. Karena memang bopeng jerawatnya banyak banget. Ini masih ada bekas-bekasnya gitu ya. Dan pokoknya tuh setiap kali saya berkenalan dengan cewek di media sosial. Nah, sebagai generasi milenial kan saya udah tahu mengenal Facebook ya. Nah, dulu kan juga banyak kenalan cewek di Facebook, dan ketika bertemu dengan cewek tersebut, katakanlah first date atau kopi darat lah, belum first date sih, kayak janjian ketemuan dulu, untuk itu tuh pasti saya mendapatkan impresi yang kurang bagus karena mungkin antara foto dan aslinya itu berbeda sama sekali gitu ya. Karena kalau di foto mungkin nggak kelihatan ya, kalau di video ini juga nggak kelihatan ya kalau muka saya itu penuh bopeng jerawat tuh. Dan ketika lihat langsung jadi kayak mungkin orang itu ilfil, dan itu penerimaan yang seperti itu membuat diri saya itu benar-benar semakin ngedown, semakin enggak pede untuk bersosial, untuk mencari lawan jenis, mencari pasangan lawan jenis itu ya. Dan apakah itu dampak dari kecanduan PMO? Ada dampak dari kecanduan PMO. Nah, sebelumnya saya akan mengatakan bahwa kalau misalnya karena jerawat dan karena ada bopeng ini bukan murni 100% karena PMO ya, karena ini murni karena saya itu tidak merawat diri saya saja dulu ketika saya remaja, ketika saya SMP. Nah, apa dampak dari kecanduan PMO? Dampak dari kecanduan PMO adalah setiap kali saya mendapatkan penolakan, setiap kali saya minder, setiap kali saya ibaratnya itu takut untuk ketemu dengan banyak orang, saya itu jadi stres, kemudian saya tuh jadi kayak ya low self esteem, dan berujung pikiran-pikiran tersebut membuat saya mencari pelampiasan. Dan bagi seorang remaja, bagi seorang seorang pria yang baru berusia belasan, ketika SMA, ketika kuliah di awal-awal, salah satu pelampiasan yang paling mudah, yang paling bisa langsung mendapatkan efek, itu adalah PMO. Jadi ini tuh kayak apa ya? Setiap kali saya tuh mendapat pengalaman yang kurang enak di dunia sosial, pelampiasan saya itu selalu di PMO. Dan saya berpikir bahwa dengan melampiaskan pada PMO, saya itu sedikit bisa lega gitu ya. Memang sedikit lega. Tapi apa yang terjadi justru ketika ketika udah selesai PMO, seperti kebanyakan orang yang ngalamin, mungkin kamu juga ngalamin ya, kayak kita tuh jadi melihat diri diri kita tuh semakin rendah. Yang awalnya mungkin udah rendah, jadi semakin rendah kayak gini. Karena merasa jadi, wah, saya pecundang, saya loser gitu ya. Karena saya hanya bisa melakukan hal seperti ini. Tapi ini selalu diulang-ulang terus-menerus, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai sampai belasan tahun. Dan ini sepertinya relate dengan yang kamu alami juga ya. Setiap kali kita relapse, setiap kali kita melakukan PMO, itu membuat diri kita tuh jadi semakin rendah diri. Dan itulah yang membuat saya jadi tidak bisa
mengeluarkan potensi yang saya miliki. Nah, maksud dari potensi yang saya miliki adalah sebagai seorang generasi milenial yang tumbuh dengan YouTube. Saya itu selalu melihat YouTube, saya selalu belajar dari YouTube, dan sempat terbesit dalam pikiran saya untuk, wah, kayaknya pengen pengen banget deh bikin channel YouTube ya, gitu. Tapi tiap kali saya itu mencoba untuk ngomong depan kamera, setiap kali saya menyalakan kamera, saya selalu takut dengan muka saya sendiri gitu ya. Saya selalu jadinya minder, ya gara-gara emang pada dasarnya minder, dan saya merasa nggak layak untuk tampil depan kamera untuk punya channel YouTube. Dan itu pun jadi suatu cita-cita yang cuman dipendam selama bertahun-tahun. Sejak zaman kuliah tuh saya udah pengen bikin channel YouTube ya. Tapi itu baru terlaksana setelah di akhir usia 20-an. Bayangin aja. Udah lebih dari 5 tahun, 6 tahun bahkan. Dan apa yang membuat saya itu akhirnya sekarang berani untuk bikin channel YouTube, bahkan berani untuk ngomong depan kamera kayak gini, bahkan bisa ngomong cicus kayak gini, bikin video 1-3 video setiap hari, itu ada sebuah perubahan yang sangat pesat. Salah satu hal yang membuat diri saya itu sekarang jadi PD-nya itu super PD adalah, salah satunya adalah ketika saya menemukan cara untuk sembuh dari PMO, cara yang paling ampuh untuk sembuh dari kecanduan PMO. Karena dulu gini, ketika di awal-awal Novap tahun 2019, saya udah sering banget ya cerita bahwa saya kenal Novap 2019, tapi itu berulang kali saya mengalami kegagalan, berulang kali relapse, berulang kali jatuh bangun, stres gitu ya. Karena apa? Dulu saya melakukan Novap itu dengan cara yang salah. Saya cuman kayak seolah-olah menahan sesuatu yang pada akhirnya nanti akan meledak juga. Jadi kayak berpuasa gitu ya, dan hanya menunggu buka puasa. Saya jadi menahan-nahan hawa nafsu saja. Nah, apa yang membuat saya itu pada akhirnya bisa menemukan metode yang paling tepat, yaitu adalah dengan mengubah identitas diri saya. Saya dulu selalu berpikir gini, ketika nanti saya udah Novap, katakanlah udah sembuh dari PMO dan udah Novap lebih dari 1 tahun, 2 tahun, saya akan menjadi orang yang percaya diri. Saya akan jadi orang yang bisa bikin channel YouTube, saya akan jadi orang yang berani tampil ngomong depan kamera. Tapi itu tidak pernah tercapai, dan berulang kali saya mengalami siklus yang cuman bikin stres, relapse, kemudian Novap lagi, relapse, Novap lagi. Tapi ketika saya menemukan cara yang paling ampuh, yaitu dengan mengubah identitas diri saya, mengubah image saya membayangkan diri saya di masa lalu itu pada kondisi yang sekarang. Saya membayangkan saya ngomong depan kamera, saya menjadi seorang yang percaya diri, ngomong, bikin channel YouTube dengan kondisi yang dulu bahkan saya itu juga masih ibaratnya masih menjadi seorang pecundang yang nggak percaya diri, tapi saya ibaratnya kayak berpura-pura atau membuat image diri saya sendiri itu ya. Ibaratnya adalah saya memaksakan identitas itu melekat pada diri saya ketika dulu di awal-awal saya menemukan metode ini, menemukan metode tentang pengubahan identitas. Jadi, mau bagaimanapun mungkin sekarang katakanlah kamu ini kemarin baru relapse, cobalah untuk mengubah identitas dirimu dengan identitas yang pengen kamu kerjakan gitu ya, pengen kamu capai gitu, entah kamu mau jadi siapa gitu ya. Dan dengan pengubahan identitas tadi, saya mengubah identitas saya menjadi seorang yang percaya diri ngomong depan kamera, seorang YouTuber yang bisa bikin video tanpa harus diedit, tanpa harus dengan studio yang bagus, hanya dengan modal HP doang. Itu identitas yang saya bentuk dulu. Dan dengan dibekali perjalanan Novap yang udah saya lakukan sebelumnya, karena Novap itu juga memberikan dampak yang positif ya. Karena kenapa? Karena ketika katakanlah kamu memulai Novap 1-3 minggu, kepercayaan diri itu naik. Dan kesalahan saya dulu adalah ketika saya percaya diri itu, saya tidak menyalurkan energi tersebut pada sesuatu yang pengen saya capai gitu ya.
Nah, ketika saya udah mengubah identitas diri saya bahwa saya adalah seorang YouTuber, saya adalah orang yang bisa berbicara depan kamera, saya adalah orang yang bisa berkomunikasi. Saya gunakan kepercayaan diri tersebut, 1 sampai 3 minggu kepercayaan diri tersebut, dan saya salurkan energi tersebut untuk perkembangan saya, untuk skill yang saya bangun. Apakah saya langsung bisa ngomong depan kamera langsung kayak gini? No. Prosesnya juga sangat berat. Bahkan ya bisa dibilang saya itu dulu juga ngomong depan kamera dipotong-potong, bahkan banyak belibetnya juga kayak tapi hasilnya itu sekarang kamu bisa lihat sendiri ya, ini mungkin belum sempurna banget ya, belum yang public speaking yang bagus banget, tapi dibandingkan diri saya yang 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya udah membuat perubahan yang sangat besar. Dibandingkan diri saya di usia 20-an, bahkan di usia yang belasan, saya udah membuat perubahan yang sangat besar. Dan dengan mengubah identitas diri saya tadi, perlahan saya bisa menyalurkan energi seksual yang besar tadi dengan sebuah channel yang ibaratnya channel tuh dengan sebuah tempat yang memang itu bagus untuk produktivitas saya. Jadi bukan energi seksual itu dibuang-buang melalui PMO. Kalau kamu udah bisa menemukan sebuah saluran untuk menyalurkan energi seksualmu, aktivitas PMO ini sudah tidak akan menarik lagi, sudah tidak akan membuat dirimu pengen memegang atau melakukan aktivitas PMO lagi gitu. Karena kita udah sibuk membangun identitas diri kita. Kita pengen jadi apa? Ya, kamu gak harus jadi content creator, kamu gak harus jadi YouTuber, kamu bisa menjadi apapun. Kamu pengen jadi polisi mungkin, kamu pengen jadi entrepreneur, pengusaha, kamu pengen jadi pembalap, kamu pengen jadi pemain bola. Bangun identitas dirimu. Bayangkan seorang pemain bola yang kecanduan PMO, bayangkan dia akan sepayah apa gitu ya. Dia akan se-fucked apa. Bayangkan seorang entrepreneur yang masih kecanduan PMO 7 kali 24 jam. Dia akan sebangkrut apa jadinya. Uang yang dia dapatkan, si entrepreneur ini hanya akan habis untuk membiayai, karena kebanyakan orang yang kecanduan PMO pasti juga dia kecanduan dengan seks. Dia akan uangnya habis untuk menyewa open BO. Dan apakah kamu pengen jadi orang yang seperti itu? Nah, yang harus kamu lakukan ketika kamu mulai novet, ketika kamu memang udah benar-benar pengen berhenti dari kecanduan PMO ini, tentukan identitas yang pengen kamu capai di masa depan dalam 2 tahun, 3 tahun. Dan bayangkan kamu udah ada di fase tersebut. Itu akan mempercepat proses kamu mencapai level tersebut. Dan akan mempercepat proses recovery kamu dari kecanduan PMO. That's real. Itu yang saya alami, sehingga dulu yang saya selalu minder, dulu saya yang selalu nggak punya skill public speaking, skill komunikasi, terus kemudian skill berbicara dengan orang baru. Akhirnya sekarang saya bisa punya channel YouTube dan saya punya channel vlog, di mana di channel vlog tersebut saya menyapa orang yang gak saya kenal, saya berkenalan dengan orang yang dari jauh, orang yang tidak pernah saya pikir bakal berkenalan dengan orang tersebut. Dan itu benar-benar mengubah hidup saya 180 derajat. Dengan sembuh dari kecanduan PMO dan kemudian akhirnya saya bisa menemukan identitas yang saya bangun. Jadi kayak kalau misalnya kamu tuh udah bisa menemukan identitas dirimu, itu tuh kamu jalan kayak apa, ada sebuah pepatah apa ya, sambil menyelam minum air lah. Kamu dapat cita-cita yang kamu inginkan, kemudian kamu juga bisa menyembuhkan kecanduan PMO kamu, kecanduan dari aktivitas yang membuat dirimu ini tidak produktif. Jadi win-win, that's good deal gitu ya. Itu sebuah hal yang menyenangkan kalau kamu sekalinya kamu udah bisa melakukan hal tersebut dan kamu udah aware gitu ya. Jadi jangan pernah membuat identitas bahwa saya adalah seorang pejuang novape, saya adalah orang yang kecanduan parah. Jangan pernah berpikir bahwa
kamu sekarang sedang berjuang keluar dari kecanduan PMO, karena itu energi yang negatif, itu adalah state yang negatif, vibrasi negatif, karena itu mengatakan bahwa dirimu adalah masih berjuang gitu ya, masih memperjuangkan adiksi tersebut. Tapi kalau kamu adalah seorang yang katakanlah identitasmu sekarang ideal itu seperti pembalap yang sukses, kamu akan berperilaku seperti seorang pembalap, kamu akan berperilaku atau kamu punya lifestyle seperti pembalap, kamu akan makan seperti pembalap, kamu akan berlatih seperti pembalap. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk dirimu yang sekarang pengen keluar dari kecanduan PMO. Klik link yang ada di deskripsi kalau kamu join grup petarung. Dan saya tunggu di grup ya. Sampai jumpa di video berikutnya.